Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dari kelas AK 6F ingin menjelaskan tentang akuisisi saham biasa. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nadia Diana dengan NIM 19050820013. Yang kedua ada Poppy Febianti dengan NIM 19050820016. Yang ketiga ada Putri Riana dengan NIM 19050820008. Dan yang terakhir ada Radika Safitri dengan NIM 19050082005. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu apa itu akuisisi. Jadi akuisisi itu adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi atau yang disebut dengan acquirer yang memperoleh atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi atau disebut dengan acquiry dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Akuisisi saham biasa, entitas target biasanya menyebabkan entitas pengakuisisi memiliki hak suara dalam entitas target. Akuisisi sebagian besar saham entitas target memberikan hak pengendalian bagi entitas pengakuisisi, sehingga inilah kombinasi bisnis. Apabila entitas pengakuisisi merupakan perusahaan publik, peraturan Bapepam mensyaratkan adanya pihak independen, yakni perusahaan penilai atau appraisal company, untuk menilai kelayakan harga akuisisi berdasarkan nilai wajar dari entitas target. Penilai independen akan melakukan penilaian berdasarkan standar penilaian yang di Indonesia disebut sebagai Standar Penilaian Indonesia atau SPI. Profesi perusahaan penilai ini diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Perusahaan penilai memiliki peran penting dalam menentukan nilai wajar aset entitas karena nilai wajar ini diperlukan sebagai informasi penting bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi. Setiap perusahaan penilai wajib mematuhi prosedur dan tata cara yang dipersiapkan serta dikeluarkan oleh organisasi profesi bersangkutan dalam menentukan dan melaporkan nilai wajar aset entitas dimaksud. Suatu akuisisi dapat dibiayai dengan kas atau saham. Akuisisi yang dibiayai dengan kas dilakukan melalui pembayaran kas atau setara kas atau penerbit surat utang kepada pemilik entitas target. Dengan pembayaran tersebut, pemilik lama entitas yang diakuisisi akan meninggalkan entitas tersebut dan digantikan oleh entitas pengakuisisi sebagai pemilik baru. Pembiayaan akuisisi dengan saham dilakukan dengan menerbitkan saham baru. Pembiayaan jenis ini dilakukan dengan menerbitkan saham baru atau mengeluarkan kembali saham treasury atau pembendaharaan yang diberikan kepada pemilik lama entitas target. Akuisisi yang dibiayai dengan saham menyebabkan pemilik lama entitas target meninggalkan entitas tersebut, tetapi menjadi pemegang saham entitas pengakuisisi atau dengan kata lain menjadi pemilik baru entitas pengakuisisi atau investor. Prinsip akuntansi yang diterima secara umum untuk pencatatan akuisisi saham biasa mewajibkan investasi tersebut dicatat pada biaya perolehannya. Pedoman umum untuk mengukur biaya saham biasa yang diperoleh dalam penggabungan usaha secara pembelian juga dapat diterapkan untuk investasi saham biasa yang kurang dari 50% saham biasa berhak suara perusahaan lain. Biaya investasi termasuk kas yang dikeluarkan, nilai wajar aktiva lain yang diserahkan atau surat berharga yang diterbitkan, dan tambahan biaya-biaya langsung untuk memperoleh investasi, selain biaya pencatatan dan penerbitan surat berharga yang dicatat sebagai tambahan modal diskor. Walaupun secara hukum, entitas mengakuisisi dan entitas target merupakan entitas yang berbeda, tetapi secara ekonomi, keduanya adalah satu. Dengan demikian, pada dasarnya pemilik lama entitas target tetap memiliki hak suara dalam entitas target meskipun ia kini terhitung sebagai pemegang saham entitas mengakuisisi. Karena itu, akuisisi tersebut tidak memiliki dampak ekonomi terhadap pemilik lama entitas target. Berikut ini adalah contoh mengenai akuisisi saham biasa. PT Pinocchio mengakuisisi seluruh saham biasa PT Abu Nawas. Saham PT Abu Nawas yang beredar berjumlah 1 juta lembar dengan nilai nominal 1.000 per lembar, agio 200 per lembar, dan nilai buku saham 1.500 per lembar saham. Harga akuisisi per lembar saham adalah 1.500,
Dan untuk ini PT Pinocchio menerbitkan 1 juta lembar saham dengan nominal 1.000 per lembar, sementara harga pasar per lembar adalah 1.500. Baiklah, saya akan menjawab soal tersebut, yang dimana PT Pinocchio mencatat ayat jurnal sebagai berikut. Investasi saham PT Abu Nawas di debit sebesar 1.500.000.000 rupiah dari PT Pinocchio membeli saham di PT Abu Nawas sebesar 1 juta dengan harga pasar 1.500 per lembar. Modal saham dikredit sebesar 1 miliar dengan PT Pinocchio membeli saham sebesar 1 juta dengan harga 1.000 per lembar. Sehingga PT Pinocchio akan menambahkan modal store di jurnal tersebut, yaitu sebesar 500 juta rupiah.